Oke, video receipt routing. Saya mulai sign in, pinjam user ID Yudianto di production. Sign in. Sekarang saya pakai Internet Explorer. Oke. Purchase order, inquiry. Saya akan angka 1 untuk root code sama dengan 1 dan quantity lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Saya klik find. Dengan filter ini dan filter ini. Oke, ini saya minimalis menu supaya kelihatan tampilannya. Di sini saya akan melihat semua barang yang dengan PO root code 1. Untuk melihat semua ini, kita klik go to end. Oke, ada 331 record atau baris ya. Ini kita akan lihat di sini, tapi kita langsung export ke Excel. Export ke Excel. Continue. Oke, ini Excelnya. Excelnya. Kita lihat Excelnya ini. Beginilah tampilan Excelnya. Kita bisa lihat lebih besar. Nah, kita akan copy ini. Copy sampai ujung bawah. Sampai paling akhir. Klik copy. Kemudian saya akan tempel. Saya punya sudah template-nya. Ditempel di template sini. Klik paste atau tempel. Paste. Tempel. Supaya tempelannya sama dengan yang di atas, kita ini format painter dengan format yang sudah dibuat atau template ini. Kemudian kita tempel lagi. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, ini yang nggak kepakai. 2 baris itu kita delete. Oke. Nah, ini adalah pertanggal 2 Februari. Hari ini. Jam 1:58. Oke, kita lihat ini semua. Saya contohkan langsung aja contoh nih toko sentral ya. Sentral ini adalah item-itemnya banyak. Ada berapa item? Sampai 28 item ini ya. Status PO-nya sudah 280, 380. Itu artinya on receipt atau siap open. Quantity 63 dan semuanya ini open. Quantity yang siap untuk diterima. Open ya. Sekarang kita akan receipt karena ada penerimaan barang ini ya. Oke, seolah-olah ini yang diterima. Save, save ini. Baik, ya masuk ke jadi lagi. Ini kita close sudah selesai. Kita close. Tutup. Oke, ini menu. Nah, ini ditutup ya, yang book yang dibuat tadi, yang dari JDI-nya. Nah, ini. Kemudian saya sudah terima informasi dari email, barang-barang ini sudah di-receipt sebenarnya. 63, ini sudah di-receipt semua. Ini yang di-receipt. Yang di-receipt sudah diterima, di-receive ya. Saya dari email yang saya terima dari sini ya. Ini yang diterima barangnya. Oke. Saya akan lakukan receipting. Baik. Saya akan membuat ini lebih mudah. Ini saya copy aja semua ini ya. Yang di receipt tidak bisa sini aja ya sampai 22 ya. Oke. Copy. Saya bikin file baru new. Oke, paste ya. Ini saya hapus del. Yes. Oh, sorry.
Maksud saya delete. Saya delete ya. Kemudian ini saya tulis aja ini untuk ini nomor surat jalan, tapi saya anggaplah surat jalan ini. Surat jalan toko toko jalan sentral sentral 1 ya, ini aja lah. Ini umpama nomor surat jalannya itu ya. Ini saya copy ke sini, coba diperhatikan, copy ke sini, sini, oke. Ini langsung save as, namanya apa tadi namanya, apalah, PO berapa tadi ya, saya lupa PO-nya. PO-nya nomor 24 ini ya. Oke. PO ini, anggaplah nomor PO itu. Oke, saya save filenya, close lagi. Saya sekarang akan melakukan PO receipt. PO receipt ini adalah PO receipt line type S. Sudah saya siapkan di favorite menu supaya cepat. Nah, ini saya ketik tadi nomor PO-nya, ya, nomor PO-nya udah ada. Saya klik find. Ini saya receipting di production, ya. Kita lihat ini di PD, ya. Kemudian kita lakukan select. Saya sudah bikinkan grid untuk template-nya import data, ya, ini. Masuk ke, saya mempermudah, kita bisa import atau kita bisa juga input satu-satu. Ya, sekarang saya mau ajarkan bagaimana import. Nah, ini saya mau demokan bagaimana import. Sorry. Nah, ini klik ke Excel file tadi yang sudah saya siapkan. Ini filenya, Excelnya. Sheet berapa saya lupa tadi ya. Kita buka lagi filenya tadi. Saya lupa ini. Sheetnya, sheet 1 sampai 21. Ingatan ini A1 sampai C21. Oke. Hanya ingat itu aja. Tutup aja ini. Berarti ini sheet 1 betul. A1 sampai dengan C21 ya. Ini ini A1 ya. Saya akan apply, akan kebuka filenya, ini kebuka ya. Dia akan memblok ya. Tapi setelah itu baru kita continue. Kita lihat dia sudah masuk quantity-nya dan ini receiving option-nya. Kita perhatikan sini. Some items will enter receipt routing. Ini jelas, ini adalah indikator bahwa receipt routing itu kalau ada some items will enter receipt routing pada saat kita receipting. Ini penting sekali untuk indikator. Baik, sudah ini cocok, kita klik OK. Dia akan processing, ya oke. Kalau saya klik find, lihat ini ya, quantity open-nya, perhatikan quantity open-nya. Kalau saya klik find akan berubah, quantity open-nya berubah, ya, sesuai dengan yang setelah di receipt. Itu loh. Oke, dia sudah lakukan receipting itu. Sudah melakukan receipting. Oke, saya close. Tutup. Saya mau lihat open receipt. Open receipt hanya untuk melihat inquiry ya. Saya sudah melakukan receipting tadi. Nah, saya masukin nomor PO-nya. Bukan itu nomor PO-nya. Nomor PO-nya adalah, ini saya tutup dulu. PO-nya tadi nomor berapa ya? PO-nya nomor PO-nya nomor berapa tadi? Sebentar. 24 726 24726. Oke, kita buka lagi di ini 24726. Klik file. Nah, ini yang sudah kita receipt tadi. Ya, kita melakukan receipting. Kita bisa, kita lihat ada 17 item yang kita receipt. Ya.
Ada supply remarknya udah, anggaplah itulah supply remark yang saya tulis tadi ya. Ini persis hasil import dari yang saya import sebelum tadi. Oke, saya close. Nah, saya ingin selanjutnya adalah oke. Saya sign out dulu. Oke, saya sebentar jangan sign out, saya pindah ke ini aja, ke Mozilla. Di Mozilla ini sama ya, saya sign in di Mozilla. Jadi saya bisa main GDE ini di dua tempat ya. Oh, oke. Ini saya try again ya. Cancel, ada masalah ini ya. Karena saya sudah, saya harus sign out di sini ya. Karena dia nggak bisa buka sekaligus dua. Oke. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan di sini aja. Jadi aja di Mozilla. Saya akan masuk ke tahapan berikutnya adalah masuk ke menu resetting sudah. Berikutnya adalah masuk ke reset routing report. Ini reset routing report ya. Ini sudah saya masukkan di sini. Oke. Di reset routing report ini kita masuk data selection submit. Oke. Kemudian tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik. Kita bisa masukkan apa? Nanti kita akan jelaskan sedikit kalau mau ya. Second item number itu artinya 4 number kalau kita ingin 4 number. PO number itu adalah nomor dokumen number. Nanti di sini document number, dokumen number ini ya, dokumen number. Kita cari nanti ya. Kita kosongkan aja. Jadi saya ulangi, kita ulangi ya, kita ulangi. Baik, kita ulangi. Saya cancel. Oops. Sebentar, ini saya kayaknya ada masalah ini. Saya tutup aja dulu ya. Coba masuk ke Mozilla kembali lagi ya. Try again. Agak internetnya agak bermasalah sekarang ini karena saya di jauh sekali ya. Saya ulangi ini, saya masuk ke Mozilla aja. Internetnya ada masalah ya. Oke, saya masih pakai login Yudianto ya, si Yudianto ini. Oke, sign in. Oke. Kita mau lihat resettingnya tadi boleh ya, kita lihat resettingnya tadi, reset yang lain type S tadi. Paste. Oh, bukan itu lagi yang dipaste ya, ini yang dipaste adalah nomor PO-nya ya. 24726 ya. 24726 ini sudah ada, klik find. Oke, ini adalah yang sudah kita lakukan resetting tadi ya. Kalau kita select, ini kan import data ya. Sebenarnya saya tadi nggak, harusnya saya perlihatkan juga bagaimana show all columns-nya. Ini kalau semua kolomnya ya. Jadi ini kolom yang aslinya. Jadi sedangkan yang saya buatkan tadi itu adalah import data ya, kalau untuk import data. Saya sebenarnya mau masuk ke tahapan berikutnya. Ini sudah selesai kita lakukan. Saya tahapan berikutnya adalah setelah kita sudah melakukan resetting dan kita bisa cek di open reset ini tadi, kita open reset ya, kita bisa cek bahwa sudah telah melakukan reset. Ini nomor PO-nya tadi 24
726 ini ya. Klik find. Ini yang sudah kita reset ya, sesuai dengan jumlah yang kita reset. Nah, ini yang kita reset. Ini nomor PO-nya, nomor surat jalannya. Oke, kita tutup dulu. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke reset reset routing reports data selection. Kita submit ini data selection. Submit. Nah, ini kita nggak usah kita apa-apakan dulu lah ini ya. Langsung aja klik OK. Nah, ini dia akan minta berapa bulan mundur ke belakang. Misalnya hari ini tanggal 2 bulan 2 2014. Mundur ke belakang berarti tanggal 2 bulan 2 2003 2 bulan 12 2013. Oke. Klik OK aja sudah ya. Klik OK. Nah, pastikan kita ingin ini pindah ke Excel. Jadi sudah itu plain document setup ini, klik document setup ini. Klik ini tambahan CSV. CSV, separated value. Baru klik OK, pastikan ini. Ya, klik OK. Nah, bagaimana hasilnya ini, printingnya? Hasil printingnya itu ada di sini. Kamu klik di view job status. Ya, kemudian select yang atas ini, bagian paling atas ini, select. Baik. Setelah itu ini masih processing ya, dia masih processing. Kalau kita klik find ini masih kerja. Processing. Klik find lagi dia masih bekerja. Klik find lagi masih processing juga. Oke. Tenang aja. Kita klik find lagi masih ya. Sementara itu kita buka dulu file yang tadi kita buat. Ini ya. File tadi ini sudah kita reset ini. Ini kita reset tadi ya. Jadi secara otomatis dia tadi quantity kita import ya, yang ini. Kemudian dia otomatis mengisi semua. Saya akan bikin satu baru nih ya. Nanti kita save ini. Sementara ini klik find. Sampai itu tulisannya done. Oke, kalau ini tulisannya done, selesai, itu berarti kita bisa buka. Klik yang ini, kemudian row, di sini ada view CSV. Nah, CSV ini dia akan buka di situ, dia akan menjadi satu file CSV. Kita klik OK. Tunggu ya, ini ada file CSV-nya. Nah, ini file CSV-nya ya. Satu file namanya CSV itu dipisahkan oleh koma. Dia satu. Nah, untuk itu kita ganti supaya komanya ini berubah menjadi kolom, koma berkolom, maka kita rubah. Kita blok kolom A ini, jadi bawa kursornya ke sini, tek ya. Kemudian ke data ini ada namanya text to column. Nah, tulisannya text to column. Kita klik ini, pastikan ini tulisannya delimited. Kemudian next. Ini tandai koma, kemudian next. Setelah itu baru finish ya. Nah, ini hasilnya. Kita klik ini. Bisa juga kita lihat dulu kalau mau ya, kita buka dulu semua sama ya, panjang. Ya, begini modelnya ya. Nah, karena ini filenya kita mau gabung, kita bisa save as juga ini kalau mau ya. Tapi kita copy juga boleh, copy semua ya. Jadi klik yang ini, copy semua, pindah ke yang kita tadi saya siapkan di sheet 1 sini ya, paste. Sama ya, persis. Gitu kan. Yang ini saya buang ya, udah sama aja isinya. Oke, nah sekarang kita perhatikan ini. Ini ada kolom kosong, kolom FME udah saya hide aja, di hide. Yang ini juga di hide. Nah ini juga di hide ya, nggak kepakai ini. Atau kalau mau ragu-ragu, yang di hide itu kita blok aja dulu di sini, kasih sampai mentok sini ya. Kemudian kita kasih filter ya, kelihatan yang mana yang kosong, yang blank semua ini berarti isinya tidak ada, di hide aja. Ini nggak ada isinya, di hide aja. Supaya lebih singkat ya, jangan di delete, di hide aja. Nah ini juga di hide aja, di hide juga oke, simpan ya. Nah udah cukup. Yang kolom yang atas headernya ini kita kasih
bold ya. Nah, kemudian kita kasih juga border. Nah, ini selanjutnya ini kita kasih freeze ya. Di view di freeze. Nah, kita lihat ini hasilnya. Ini adalah hasil dari reportnya. Ini report yang hasil report tadi yang kita buat. Per hari ini, jam ini baru kita report ini. Kita lihat ini statusnya. Kita perhatikan select all. Ini dibuang. Jangan diperlu kita lihat karena dia sudah sampai di aktif. Dan NCR ini juga kita buang dulu ya. Kita pikirkan. Yang kita pakai yang dua ini. Nah, kalau saya klik OK, maka akan muncul yang ini yang kita terima tadi. First sign of receipt. Betul kan? Yang 3 ya. Ini yang kita receipt tadi. Yang dari toko sentral tadi ya. Yang barusan saya receipt. Ini tanggalnya. Nah, cuma kalau kita lihat ini, saya save dulu ini ya. Ini baru first sign of receipt. Seharusnya bukan itu. Kita harus pindah posisinya. Oke, ini kita masuk ke GDE lagi ya. Masuk ke GDE lagi. Ini kita clear list, kita tutup. Close dulu ya. Tutup dulu. Nah, kita tutup lagi, nggak apa-apa ini. Ya, tutup dulu. Kita bersihkan dulu menunya. Oke, kita cek ya, ini sambungannya bagus aja. Tutup dulu. Agak lambat ya. Mungkin jamnya sekarang jam sibuk. Oke, kita tutup dulu. Refresh screen ini. Oke, kita lupakan view job status. Kita masuk ke favorite menu ini. Ya, sekarang yang kedua adalah setelah receipt tadi apa kita lihat receipt report itu, report ini baru kita masuk kita movement. Pindah ke movement and disposition. Ini menunya, movement and disposition. Nah, di movement and disposition ini kita akan cek ini. Ini nomor PO-nya berapa? Kita cek PO-nya. Ini PO-nya ya. Nomor PO-nya ini bukan, yang ini PO-nya. Yang kita maksud ya. Yang ini 26 24726. Oke. Pindah ke sini. Bisa di sini kita tulis ordernya, bisa juga di sini ya. Nah, kita movement itu. Kita pindah sini bisa juga ya. Klik find, paste. Yang nomor kita klik find. Nah, ini akan muncul lah ini yang akan kita movement. Nah, coba lihat. Ini yang ada sekarang ya. Yang ada dengan PO itu. Nah, kita bisa juga taruh di sini ya nomor PO itu tadi. Kemudian kita akan move semua sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, di sini saya punya jalur untuk saya sudah punya kodenya ya. Ini kalau yang tadi pesan nulis itu 000 ya, pasti masih 000. Seharusnya dia sudah dalam perjalanan antara Balikpapan, karena yang penerima itu Balikpapan, ke Muara Teweh lewat jalan raya atau lewat by land ya. Jadi ini Balikpapan, Muara Teweh by land. Kita cari sini BPN Jakarta Banjarmasin, BPN Muara Teweh, BPN Balikpapan ya. Oh ini, berarti ini nomor 25. Balikpapan Muara Teweh Balan ya, 25 ini, 25. Kita ganti ini ya. Ini kita select tanda salah satunya, satu semua ya. Oke. Ini kita ganti OPR code-nya ini 02 ya. Dia otomatis jadi 02. Jadi sudah 00 jadi 02 next-nya. Dia otomatis. Padahal kita harusnya pindah ke 25. Jadi ini pindah menjadi 25. Ketik angka 25 di sini ya, di sini. Ketik 25. Hapus ini boleh 25. Ini angka 1 ya. Klik OK. Muncul lagi next berikutnya karena kita select all tadi ya. Nah, ini ganti lagi 25.
Ini angka 1. Oke lagi. Oke, ini 25. Ini angka 1. Oke lagi. Oke, ini 25. Ini 1. Oke lagi. Terus 25. Kita lihat ini 25, ini nomor kode barangnya kan. Kita lihat sini kan tuh barangnya ini. Mana tadi? Ini kan. Ini urutannya nih. Kita rubah semua ini. Nextnya ini S400943. 093. Oh ini kan barang ya. Nah, ini jumlahnya ada 37. Sambil dilihat juga ya. Saya sorry terlalu cepat ya. 37 ini kan jumlahnya. Sambil kita gunakan Excel ini untuk mencek. 37 kan jumlahnya angka 1 ya. 1 ini artinya apabila kita pilih 1 artinya ini yes, artinya move. Nah, kalau kita kosongkan dia tidak jadi ya. Jadi 1 atau 0. 1 atau 0. Atau on atau off. Artinya on ini ya. Oke. Nextnya adalah ini. Nah, ini ya. 131 itu. Ya kan? Ini 25. Ini 1. Oke. Cek lagi ini sambil dicek. Ini yang 200. Ini 25. Ini 1. Oke. Nextnya lagi 25. Ini 1. Oke, nextnya lagi ini 25, ini 1. Sampai mana ini tadi ya? Tunggu sebentar. Nextnya lagi ini yang S40. 40302. Ya, ini ya kecepatan kita 23. Nah, betul kan? Ini 25, ini 1. Oke. Apa ini 25? Ini adalah posisi barang yang sekarang ya. Nah, itu loh. Ini 25, ini 1. Oke. Terus ini yang maju ini kali ya. Oke. Kemudian yang ini 25, 1. Oke. Okay. 25, ini 1. Oke. 25, ini 1. Oke, ini saya langsung praktek di production ya. Dengan login, saya pinjam login punya Yudianto. Gitu loh, ini 25, ini 1. Jadi, dan saya bekerja sekarang ini berada di camp, di kamar. Nah, karena agak sepi di sini untuk merecord atau merekam. Dan memang networknya agak jauh ya. Kita coba dengan kondisi yang paling jelek kondisi di sini. Tapi ini masih bisa berjalan. Artinya pada siang hari yang relatif pemakainya sangat banyak. Ya saya terutama pada hari Minggu. Oke, ini sudah selesai. Ternyata sudah selesai sampai pada paling bawah tadi ya. Oke. Nah, kalau saya klik find, kita klik find, dia akan berubah semua. Kita perhatikan yang tadinya itu berubah jadi 25 semua. Ya, sekuennya berubah 25. Artinya 25 itu adalah posisi. Oke. Kita klik close ya. Udah selesai ini. Tutup sudah. Kalau udah itu close lagi ya. Close. Oke.
Saya bisa sign out kalau udah selesai. Close dulu semua ya. Sign out sudah. Ya, Yudianto sudah selesai ya. Nextnya adalah yang login itu misalnya orang Moratewe. Saya cari orang Moratewe. Contoh ini si Lia ya, Lia Daniati ya. Ya. Oke. Ini saya juga di production. Sekarang saya minjam user ID namanya Liada. Oke, Liada. Nah, ini saya akan masuk ke admin calling.hub ya. Procurement subkontraktor, procurement sama aja sebenarnya ini di data entry mereka ada ya di ya, mereka juga ada inquiries-nya, ada receiving-nya ya. Nah, routing-nya ya di moment disposition. Tapi saya udah pasang sebenarnya juga di favorite sama kayak yang Yudianto tadi ya. Nah, di sini ada receipt routing report. Nah, kita akan buka sama kayak tadi. Receipt routing report. Nah, kita klik klik data selection, submit. Data selection, submit ya. Oke. Kita nanti saya jelaskan sedikit mengenai where-nya ini, kegunaannya, tapi sementara kita gunakan all aja. Apabila kita apa-apa kan berarti semua option, semua pilihan, semua data selection ya. Kita select aja, kita oke saja semuanya, tidak ada filter apapun. Oops, try again. Listen, ada masalah kayak ini kita jauh ya. Kita cek internetnya. Oke, baik aja, bagus aja. Kita lihat sini, dia minta berapa bulan mundur, kita 3 bulan mundur, nggak apa-apa ya, sama kayak tadi, klik OK. Kita juga mau kalau mau specific location, jangan lupa dokumen setup, masuk setelah ini dokumen setup, kita tandai di sini view CSV, klik OK. Oke, di mana disimpan? Di view job status, kemudian select. Oke, dia masih processing. Kita tunggu ya, processing terus ya, processing. Sementara kita lihat tadi sebelumnya seperti ini hasilnya. Kita buka dulu ini, buka semua ya, pastikan kita buka dulu, select all semua ya, karena kita akan menggunakan template ini lagi. Kita kembali kita gunakan template ini lagi ya. Nah, ini bagaimana cara menggunakan template ini lagi? Kita lihat seperti ini ya. Masuk sini, klik find sampai ini done. Sudah done kan ini ya. Berarti ini kita buka atas nama Liada Niati ya. Oke, ini kita highlight, tandai, kemudian di sini view CSV. Oke, kemudian kita buka filenya, CSV filenya. Oke, dia download, kita buka ininya barangnya. Kemudian ini seperti biasa ya, kita pindah dari text to column. Ini klik ini ada di data ini text to column, next, sudah ada ininya, komanya, tinggal next, finish ya. Nah, ini gampang sekali, kita klik ini semua, jadi pastikan klik yang paling ini semua all ya. Kita klik copy ya. Bagaimana cara nempel ke sini, ke yang format kita ini? Tanda di sini, ini taruh di paling atas ini juga boleh ya. Ini kursornya di ya, ini tanda Nah, di sini boleh, sini juga boleh ya. Sini juga boleh, di sini juga boleh. Tanda klik sebelah kanan. Di sini ada path spatial. Path spatial klik, kemudian klik value. Klik value. Dia akan menimpa. Karena kan tadi format ini kan sama. Format ini ya. Nah, ini kita akan buka yang format yang ini, Kemudian ini kita tanggalnya berubah, jamnya berubah sesuai yang tadi, yang sebelumnya ya. Ini kita save aja ya. Save. Oke. Nah, kita lihat ini jamnya, jam yang berubah. Nah, kita buka ini, akan berubah. Ini buang dulu warehouse-nya, NCR-nya, maka akan berubah. Nah, tadi menjadi Balikpapan Moratewe Belen. Nah, ini yang dibuka oleh Lia.
Loh, tapi barang-barang ini kan sudah dikirim ke TW, ke Tuhub ya. Bagaimana caranya? Maka isu orang Muara TW itu harus mengupdate status ya, update status. Bagaimana cara mengupdate statusnya? Oke, dia langsung bisa masuk ke movement disposition. Ini ada menu ini, movement disposition. Di sini juga boleh sama di favoritnya ini. Klik movement and disposition itu sama kayak yang tadi. Kemudian bawa ke tanya dulu nomor PO-nya berapa. Oh, ini nomor PO-nya ya, yang mau kita movement disposition ini. Oh, copy ya. Kemudian bawa ke sini lagi. Nah, dibawa ke sini boleh, sini bisa juga ya. Mau di sini, mau di sini. Klik paste ya. Kemudian klik find. Oke. Oke, sudah. Kita boleh mau lihat semua ya. Kita lihat ini tadi posisinya masih 25 ya. Ada 16 baris ini 25. Kita bisa select satu-satu gini, tapi mendingan klik aja semua. Klik semua ya, karena kita akan mengupdate status semua baris, semua ini ya, bukan satu-satu. Nah, kalau kita nggak tahu satu-satu, yang mana aja misalnya yang ini ya, ini itu daripada kita capek, kita bisa gunakan sekaligus. Oke, nah kita select. Kita harusnya posisi di mana? Nah, ini kita cari di sini, di yellow 1. Harusnya dia bukan di Akatari Muara TW lagi. Kan dari perjalanan tadi sini Balikpapan Muara TW Belen udah harus Akatari Muara TW, tidak di hand carry tapi dia masuk ke Muara TW Markus Jeti ya, atau ke Tuhub nomor 31. Berarti 31 ya. Move ke 31. Kita pindah ke move 31. Ini ganti dia otomatis 26, ganti 31 ya. Jangan lupa angka 1. Oke. Sambil dilihat di sininya ya. Oke, ini dibuang aja dulu ya, supaya jangan mengganggu. No. Sambil lihat di sininya. Ini udah masuk sini lagi ya. Ini yang grinding S40039 ya, ini 31. Satu lagi. Oke. Ini lagi nextnya. Ini kan 69 ya. Oke. 31 ya. 1. Oke. 31. 1. Oke. Oke. 31. 1. Oke. Ini harus satu-satu ini. Kita select all, tapi dia akan mengerjakan satu-satu. Kita harus memilih satu-satu, mengerjakan satu-satu. Satu. Oke. Perhatikan ini ya. Nah, ini 31. 1. Ya. Ini barang apa? Ini S40 137. 40 137. Ini kan udah sampai di sini nih. Yang 200 itu. Oh, WD. Kaleng ini ya. Ini satunya jangan lupa. Oke. Oke, saya langsung aja cepat. 31 ya. 1. Karena saya mau memastikan. Tapi harus teliti. Oke. Nah, 31. Oke. Oke, 31. Oke. Yang sekarang login adalah Lia Daniati ya. 31. Itu oke. Itu kan oke, yang ini 113 ujungnya itu ini kan ya. Kemudian ini 31. Oke.
terus angka ini 31. Oke. Oke. Nah, ini 31. Oke. Baik, sudah selesai. Saya coba lihat ini ya. Kalau saya klik find, maka berubah menjadi semua 31. Ya, 31 kan? Sesuai dengan apa yang kita minta, 31. Saya kalau maju semua, berapa? 16 macam, 31 semua. Oke. Oke, saya close ini. Tutup. Sekarang mau mencek reportnya, kita bikin baru lagi. Ini yang tadi ya, ini yang barusan kita buat tadi ya. Buka lagi di receipt reading report. Coba receipt reading reportnya, data selection, submit. Nah, ini saya mau ajarin sedikit bagaimana kita menggunakan where-nya ini ya. Kalau kita tadi semua select all, boleh. Ini where-nya ini bagaimana? Ini kita bisa, where-nya ini kita misalnya, where-nya itu, ini kalau kita mau kode barang ya. Dimana kode barangnya apa? Is equal to apa misalnya lah. Tapi kita juga bisa menggunakan misalnya PO. PO itu berarti dokumen number. Dokumen number ini ya, order number. Is equal to. Jadi is equal to sama dengan apa tadi nomor PO-nya? Literal. Umpama nomor PO ini aja yang kita mau cek. Buka ini ya. Ini try again. Oke, ini dia ada list of value, range of value, dan list of single value, range of value, list range list of value ya. Umpama saya mau masukin ini, paste ya, ini enter. Ini single of value ya, list of value misalnya. Nah, list of value itu beberapa value, ini single value. Saya masukin dua value ini, yang ini, yang atau yang ini aja, yang ini ya, ini ada tiga, ini ada dua macam, yang ini ya, atau semua nggak apa-apa ya. Oke, yang ini copy kan ada tiga PO ini ya. Nah, paste, enter. Kalau mau beberapa ini enter ya, enter. Tunggu sebentar, enternya nggak jalan, enter, masih masuk. Nah, kemudian nextnya ini ya, copy. Itu lagi yang ini. Itu kalau kita menggunakan pilihan-pilihan ini ya. Oke, enter. Oke, kita akan menggunakan kondisi seperti ini, kondisi namanya. Kita bikin kondisi bahwa untuk ini tidak semua, tapi yang ini saja. Kita klik OK. Oke, ini klik OK. Dan ini kita akan pindah ke posisi yang ini. Tunggu ya. Document setup. Ini adalah klik OK. Klik OK. Nah, kalau saya klik find akan bertambah masuk satu yang baru ya. Nah, sudah langsung done. Artinya sudah selesai. Lihat jamnya. Yang ya jamnya, jam barusan selesai jam 14:42 ya. Oke. Kita bisa buka filenya ini, select ya, ingatkan. Kemudian ini view CSV ya. Oke. Dari sini pindah ini. Oke. Open with. Nah, kita lihat sini hasilnya. Kembali ke text to column. Ini next, finish ya.
kita copy aja semua, copy, pindah ke sini. Ini buka dulu ya, buka semua dulu. Kita mau pakai template-nya. Ke sini, pas special value, BIM salah BIM, dia akan selesai. Hanya ini aja. Karena yang kita masukkan tadi kan yang pilihan PO ini aja. Kita lihat semuanya jadi MTW semua. Ya, ini semua perjalanan. Ya, yang ini kita hapus. Ini udah nggak kepakai karena kita di select all. Nah, oke. Begini. Kita Oops. Nah, maaf, jangan kita ini karena akan muncul juga yang kalau kita buka seperti ini akan muncul juga yang di hide tadi. Kalau kita beginikan dia yang muncul. Yang kita hide juga akan muncul. Padahal kita tidak butuh itu. Kita kembali ya. Nah ini. Oke, ini kelihatan bahwa ini muara teweh. Ini kita bisa sebenarnya ini kita bisa kirim di Excel ini kita copy ini. Ini tanggalnya ya, ini ketahuan tanggalnya. Tanggal ini bisa kita format menjadi tanggal format yang tanggal format biasa. Format cell format date-nya itu misalnya ini ya. Nah, ini kita akan format tanggalnya. Oke. Ini format last statusnya ya, yang harus terakhir kita update tanggal itu. Nah, ini oke, mana lagi ya? Ini nomor PO-nya udah benar. Nah, ini kita bisa copy. Sini, set. Copy. Pindah ke new mail. Ini pindah ke sini. Bisa kita buatlah ini status. Ini sebut aja receipt routing update status atau kalau kepanjangan nggak usah pakai receipt routing juga, update status. Orang udah tahu update status 02 Feb 14. Ini warehouse counter ini misalnya. CC kemana terserah ya, logistik apa siapa ya. Ini kita send ya kan, sama ini send ya, terkirim itu kita send. Oke, sampai di sini ya. Kemudian ini saya clear list. Nah, ini saya save aja, tutup, minimize ya. Oke, ini tutup, sudah terkirim. Oke, berikutnya adalah close. Ini saya tutup dulu. Berikutnya, oh ya, saya ingin memperlihatkan sedikit mengenai purchase order ini ya. Tadi yang kita lihat purchase order inquiry ya. Di purchase inquiry ini format aslinya adalah seperti ini. Kalau kita show all column semua seperti ini. Show all column. Tapi kalau ini saya bikin PO routing namanya. Nah, caranya ini kita bikin lewat customize grid ya. Kita bisa bikin sendiri. Ini saya contohkan. Customize gridnya begini. Ini kalau saya modifikasi, modifikasi. Nah, saya mau modifikasi ini. Ini ukuran-ukurannya. Jadi saya pindah sesuai menurut keperluan saya. Ini ukurannya lebih jadi 121 lebarnya. Ini jadi 79. Jadi berapa? 79. Ini. Nah, ini. Saya akan berikan kalau mau ini saya ada ukuran-ukurannya dan atau saya bikin sendiri ya. Bahkan kita bisa mau misalnya untuk nomor order ini kita bisa kasih warna. Nah, misalnya kolomnya dikasih warna ini ya. Teksnya warna biru tua misalnya ini kalau kita update. Ini bentuknya kayak gini. Nanti kalau kita klik OK di sini, oh ini urutannya, sequencesnya. Oke.
close, maka kolom ini kalau saya masukkan root code-nya 1, kemudian kuantitinya lebih besar sama dengan 1, klik find. Nah, ini akan muncul warna yang kita buat tadi ya. Ini kalau kita minimalis, kemudian tampilannya seperti ini. Ini kalau kita klik semua, ini semuanya ya. Tapi kalau kita semua, maka akan mengeluarkan semua yang banyak ya. Ada 300, ada yang baru masuk. Tadi 331, ada yang masuk satu ini. 332. 322 ya. Tadi ada. Ya, sebelumnya kita lihat ya. Nah, kita bisa menggunakan tanggal ini juga untuk misalnya lebih besar di atas tanggal 1 ini. Tanggal 1 saya tanggal 1 Januari ya, tanggal 1 Januari. Kalau kita klik 1 Januari, hanya tanggal 1 Januari saja, tapi kita bisa klik lebih besar dan sama dengan tanggal 1 Januari. Artinya di atas tanggal 1 Januari. Kalau kita klik find, hanya yang di atas tanggal 1 Januari saja yang terkeluar ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buka, yang di atas tanggal 1 Januari hanya 135 baris atau 135 record. Kalau kita ingin memfilter, itu tujuannya. Jadi tujuannya semua ini kita bisa filter. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita lihat tadi ini data ini tadi di email tadi, mana Excelnya tadi ya. Kalau masih sempat, oke, sebentar lagi kita coba ini. Ternyata ada kesalahan di sini. Ternyata anggaplah ada satu barang, kita ambil yang terakhir ini aja, welding globe ini. 63 ini ternyata ada 3 baris. Ini kan quantity yang di order 68 tapi diterima 63. Ternyata ini ada 3 ketinggalan di TW nih. Nah, ini kita bisa kembalikan ini kembali 3 ke TW, atau kita ini ternyata tidak terkirim, masih ada di kantor TW umpama ya. Kita bisa kembali lagi. Ini kasus ya. Bagaimana kalau ini dimundurin? Ya kita tinggal si Lia ini bisa merubah aja movement lagi dia. Jadi informasi yang ada itu bisa dimundurkan kembali. Nah, ini bisa ya. Soalnya ini saya contoh aja. Kita lihat sini ya. Nomor ordernya ini ya. PO-nya nomor berapa tadi? Nomor PO-nya ini 24 726 ya. Kita masukin sini, paste. Tapi supaya cepat, dia harus supaya cepat juga dia tahu nomor kode barangnya ya. Kode barangnya ini. Ya, ini bisa lebih cepat kalau kita mau cepat ya. Kita kalau filter ini lebih cepat. Paste, klik find. Langsung muncul ya. Ternyata ini bukan 31, dia tinggal di TW, di Muara TW, ketinggalan bukan terkirim. Dia ada masih di toko di 29. 29. Ini kalau kita lihat di sini, ini contoh ya. Saya nggak apa-apa menggunakan ini untuk latihan, tapi kita akan betulkan. Maksud saya di sini tidak ada masalah dengan angka, quantity dan nilai selama kita tahu informasi itu salah ya. Kita sekarang select ini. Kita mundur ke dari 31 ini, kita mundurkan ke select ya, menjadi 29. Nah, kembali ke 29. Saya pindah ke 29. Tapi 29 ini tidak semua kuantitinya. Hanya 3 saja. Ada 3 yang ketinggalan. Nah, jadi 3 yang ketinggalan. Saya klik 1. Ada 3 yang mundur 29 ini. Ya, 3. Jelas ini 3.
Saya klik OK. Ya, perhatikan. Kalau saya klik Find, maka akan dua baris nih. Ada yang 29, ada yang 60. 60 masih di situ. Jelas ini perbedaannya? Jelas informasinya ini? Kalau di report dia akan berubah juga. Dia akan berubah di report ini. Nah, di report dia akan berubah nanti juga akan dua. Kalau mau kita cek buka reportnya boleh ya. Kita buka laporannya ini. Kita kembali lagi kita data selection submit ya. Kita mau lihat. Oke. Kemudian klik OK ya. Kita mau cek. Ini enggak tanpa ada filteran ya. Kita cepat aja ya. Data selection. Kita menggunakan waktu yang cepat ini. Sudah hampir 1 jam. Oke. Kemudian sudah masuk ke mana view job status tadi. Ini select ya. Ada di sini itu. Ini yang hasil printingnya. Ini masih processing. Oke, tunggu ya. Processing. Nah, ini masih processing. Nah, kemudian view CSV. Iya. Kita lihat ini ya. Perhatikan. Kita open. Ya. Ini kembali data. Ini sudah harus lincah ya. Text to column, next. Koma ini finish ya. Nah, ini kalau saya copy ini, copy semua aja. Pindah lagi ke template. Tempel di sini. Tempel di template ini pas special value. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan status? Kita buang ini. Buang ini. Ada 2 barang. Ada ini ya. Ya, perhatikan. Yang hasilnya. Sorry. Yang ini. Nah, tapi ini kita akan pindah lagi. Rupanya barangnya udah dibawa. Masuk lagi ke movement disposition ini. Kita masuk lagi ke movement disposition itu. Nomor ordernya tadi berapa? Ini. Yang 3 itu ternyata udah dijalanin. Sorry. Ini paste. Define. Oh, kita nggak perlu semua ya. Itu kita mau semua boleh juga ya. Kalau mau kita lihat di sini. Semua boleh. Tapi kita bisa juga memfilter lewat itu. Kode barang ya. Kita mau cari barang yang terakhir tadi. Yang 3 ini kan. Ya ini ya. Nah ini. Yang ini kita select. Yang posisi 29 ini kita select. Kita mau pindah ke 31 kembali. Nah ini pindah ke 31 kembali. Ya. Yang satu tadi ya. Jelas maksud saya. Kemudian saya klik OK. Oke, saya klik Find. Nah, dia kembali menjadi 16 record. Tadi 17 kan? Kita lihat, ini jadi 16 record. Menggabung kembali dia di sini. Nah, oke. Klik close. Jadi kembali lagi ke asalnya. Close. Kalau saya bikin terakhir kembali ini view report lagi, bikin report lagi ya. Kemudian data selection submit. Klik OK saja. Kemudian klik OK lagi. Nah, dokumen setup. Oke, koma itu pastikan klik itu karena kita mau masuk di Excel-nya. Nah, kita lihat sini. Kalau saya klik Find, dia akan bertambah 1. Nah, lagi processing itu ya. Jadi yang paling akhir dia naik di atas, paling atas ya. Nah, ini yang printingnya. Oke, masih belum selesai. Lagi.
lagi. Oke, it's done. Nah, kemudian ini view CSV ada di sini ya. Oke, nah ininya barangnya. Nah, ini yang paling akhir kita buka. Nah, ini harus kita kembali. Ini kita tutup aja dulu ya, bagian belakangnya. Ini kita text to column, next, finish ya. Ini kita copy kembali, copy semua, copy, bawa ke sini. Ini buka dulu filternya, select all ya. Lihat di sini HTML-nya akan hilang. Kita bawa ke sini pas special value. Kita lihat sini ya. HTML-nya akan hilang. Jadi semua masuk ke situ. Ya, semua masuk ke yang 63 tadi. Kembali lagi. Demikian. Yes. No. Oke. Sudah selesai, ini kita close. 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 Oke, sign out. Yang terakhir saya kembali ke karena saya pinjam punya Yudianto itu. Terakhir ini saya ingin mengganti kembali yang saya buat tadinya. Kalau dia mau, dia akan bikin sendiri ya. Nah, menunya ini favoritnya, ini menunya. Ini sebenarnya ada di sini semua ya, ada di sini. Cuma akan lebih cepat kalau kita masukin di favorit. Ini sudah ada di favorit, saya pindahkan sebagian. Saya ingin menghapus di sini ada receiving. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, ini saya contoh. Ini tadi saya masukkan nomor PO penerimaan ini ya. Nomor ini 2424726 ya, untuk 24726. Klik find. Kalau ini select ya. Ini receiptnya. Di sini ada tampilan untuk receipting. Ini ada grid yang saya gunakan. Sebenarnya grid aslinya adalah seperti ini. Nah, itulah grid aslinya. Nah, adapun grid yang saya gunakan adalah untuk import data saja. Nah, import data itu digunakan karena kita hanya mengimport receiving optionnya, kuantitinya, dan supply remark ya. Jadi ini nama filenya tadi yang saya kirim, saya jadikan untuk ininya kan, untuk kopiannya ya. Ini hasil dari sini. Ini masuknya kayak gini. Ini hasil penerimaannya. Nah, karena ini tidak digunakan, kita dulu ya. Saya tutup dulu ini. Ini saya customize script dulu ya. Oke. Lambat ini sekarang. Masih processing. Oke, saya tutup aja dulu ya. Kayaknya saya ulangi ini. Coba saya tutup dulu karena agak lambat. Kita mulai lagi masuk ke Mozilla ini. Masuk ke jadi production. Ya, ini agak lambat sekali ya. Sekarang jam 3 persis, jam 3 ya. Jam peak seasonnya di sini. Terutama pada hari Minggu, justru hari Minggu lebih lambat daripada hari biasa. Ini
Yudianto. Oke, coba saya akan hapus dan saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya kembali. Itu yang penting. Nah, saya masuk ke admin.kualendo.hub, procurement subkontraktor, procurement. Ini yang terakhir. Ini hanya untuk tambahan. Masuk ke data entry. Oke, receiving. Masuk receiving line type S. Oke. Ini nomor PO-nya. Yang saya mau 24. Nah, ini ya. Oke. Klik find. Select. Oops. Ternyata belum ditutup tadi ya. Ternyata belum selesai tadi customize script. Nggak bisa karena memang ini bisa saya delete ya. Oke, saya delete ya. Close. Oke. Ini sedang di refresh ya oleh Yudianto. Karena tadi masih belum selesai. Nggak bisa karena memang dalam tadi belum selesai ditutup. Oke, saya buka lagi, belum refresh ya. Nah, ini udah 24. Oke, klik find. Select. Oke. Back sign out ya. Saya ingin tunjukkan dengan login saya bagaimana cara membuat customize grid ya. Saya masuk ke admin.kualendo.hub misalnya, di sini masuk ke procurement subkontraktor, di sini masuk procurement ya. Masuk ke data entry, masuk ke receiving. Di sini receiving purchase order line type S. Umpama saya mau receive barang yang lain ya. Masuknya ke ini yang data kita tadi. Umpama ya. Oke. Ini. Oke, misalnya 24. Oke, ini misalnya ya, klik find, ada file. Enggak ada. Umpama 24 7 26. Klik find. Ada. Ini gunakan untuk contoh aja. Oke. Kita select ya, select itu untuk nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh aja. Nah, ini adalah screen untuk kita melakukan receiving. Kita bisa langsung input satu-satu di sini quantity-nya, quantity dan option 1 ya tentunya. Kita juga bisa menggunakan customize grid, bikin customize grid. Nah, kita misalnya bikin nama customize grid-nya adalah import data. Kita create ya, sorry. Kita harus create namanya, misalnya create namanya adalah import data, import dari Excel. Dari Excel. Namanya import dari Excel. Kita tidak membutuhkan ini semua, ini kita pundah semuanya. Jadi tadi asalnya begini. Nah, kita ingin ini asalnya sama ya. Kita untuk memindahkan ini semua, klik salah satu ini pindah semua, move semua.
geser semua ya. Nah, yang kita gunakan untuk dipakai adalah untuk ini, receiving option. Ini tidak perlu quantity dan supply remark. Di sini ada supply remark. Nah ini ya. Klik OK. Maka akan ada namanya grid baru, namanya import dari Excel. Namanya adalah import dari Excel ya. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk import data sebagai template. Kalau untuk customize untuk grid semuanya sepanjangan ini. Soal kolom. Begitu aja saya ingin menambahkan. Demikian. Terima kasih. Oke, saya keluar. Oke, silahkan latihan untuk menggunakan menu yang tadi. Untuk inquiry dan report itu tidak akan mengganggu ke quantity dan harga. Jadi silahkan. Terima kasih.